Qalal faqihu rahimahullahu akhbarani as-siqatu bi isnadihi an Jabalah al-Bahshabi qala. Telah berkata Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, pengarang di kitab, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, telah cerita kepada saya, yaitu orang yang sikoh dengan sanadnya. Artinya yang sikoh itu orang yang benar-benar dapat diberikan kepercayaan, nggak pernah berbohong. Itu namanya orang yang sikoh. Jadi kalau perawi hadis, kalau udah punya predikat sikoh, itu insya Allah hadisnya sahih nanti. Ya, jadi ini sikoh itu artinya orang yang dipercaya, nggak pernah berkhianat. Nah, itu namanya sikoh, dapat dipercaya, sehingga nanti ya riwayat-riwayatnya ya orang sudah pada ya percaya. Ya, itu namanya sikoh. Makanya salah satu persyaratan hadis itu bisa dikategorikan sahih itu kalau periwayatnya nanti adalah orang-orang yang sikoh, orang yang dapat dipercaya. Itu dalam periwayatan hadis, Bapak Saudara, kalau kita belajar ilmu hadis itu banyak sekali. Di antaranya sikoh itu bagaimana? Dia muruahnya benar-benar dijaga. Seorang perawi hadis, ya itu kalau dia pernah berbuat bohong aja sekali, itu cacat nanti hadisnya. Atau muruahnya enggak dijaga. Contoh, kalau buat mereka tuh Bapak Saudara, ya enggak pantas kalau dia ya enggak berpeci. Kalau kemana-mana tuh ya mereka itu dijaga muruahnya, berpeci, celananya auratnya ditutup, jangan sampai dengkulnya kelihatan. Ya, kalau dia sudah keluar rumah, kemudian ya auratnya terbuka, dengkulnya terbuka, itu udah ya muruahnya udah nggak bagus. Begitu. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang dikasih kepercayaan, sehingga muruahnya penting sekali. Tuh, makanya orang yang jadi khotib itu bukan sekedar pinter ceramahnya doang. Ya, seorang khotib itu bukan hanya pandai bicara. Kalau nyari orang pandai bicara mah banyak, tukang obat aja pinter banget bicaranya. Ya, nah begitu. Jadi yang paling diutamakan muruah, gitu. Muruahnya, akhlaknya. Tuh, jadi dia benar-benar jaga tuh, sampai-sampai tuh ya nggak pernah auratnya terbuka. Kalau model-model jalan pagi masih pakai celana pendek, nah itu bulan pantas. Ya, imam, muazin, apalagi sekelas khotib, nah nggak pantas, karena ya itu auratnya ya diperlihatkan, dinampakkan. Beda kalau model-model orang-orang biasa saja kali. Ya kalau dia mau jalan ya dengkulnya kelihatan atau enggak, orang kagak perhatiin. Nah seperti itu. Tapi seorang yang udah dikasih amanah, ya dia harus sikoh, muruahnya harus benar-benar dijaga, kewibawaannya. Nah seperti itu. Makanya Bapak Saudara, kalau Bapak nih udah dikasih kepercayaan jadi imam, jadi muazzin, nah tolong muruahnya dijaga. Jangan malam main gaplek, subuh jadi imam. Ya, ibu gimana ntar muruahnya? Ya, nah ini jangan. Ya, imam mah gampang, di depan jadi imam ya. Nah begitu. Cuma malam main gaplek. Ya, masa malam main gaplek, subuh jadi imam subuh. Ya, nah, ini semua imam yang main gaplek nih. Nah begitu. Jadi jangan. Ya, itu harus benar-benar muruahnya. Tuh, terus kalau kemana-mana auratnya harus ditutup gitu. Oh iya, saya udah dikasih kepercayaan jadi imam nih ya, nah tolong dijaga tuh ya. Ini nih yang penting, ini namanya sikoh. Kalau dalam periwayatan hadis ini penting banget. Jadi gara-gara seperti ini nanti ya sanad kehadisannya jadi turun, menjadi dhaif begitu. Dulu ada orang lagi mencari-cari tentang siapa dia sebagai perawi hadis. Ya, dilihat dia pernah ngasih makan
yaitu ya binatangnya. Itu binatang dipanggil mau dikasih makan, pas banget binatangnya sampai dikasih makan, ya akhirnya jalan lagi tuh binatang, terus dipanggil lagi mau dikasih makan lagi, dan dekat enggak dikasih makan lagi. Dibilang begini, wah ini dia udah pembohongan ini, ya terus sampai begitu aja tuh masalah begitu. Hadisnya ditandain, oh ini kalau riwayat dia nggak bisa diterima nih hadis. Kenapa? Suka membohongin binatang. Sampai begitu Pak Saudara, ya, apalagi hal-hal yang besar. Nah ini makanya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini emang benar-benar ya, orang pilihan. Kalau ada saja cacatnya dikit ditandain tuh, sehingga dipertanyakan nih hadis sahih bisa turun jadi hasan, yang hasan bisa turun menjadi apa? Dhaif. Tuh bahkan di bawah dhaif nanti bisa. Ya, tapi kalau perawi-perawinya termasuk orang yang sikoh, orang yang dapat dipercaya, ya yang tak pernah berbohong, insya Allah itu naik derajatnya sehingga bisa menjadi sahih. Begitu ya Bapak Saudara. Nah ini kata Imam Al-Faqih As-Samarqandi, ya dijelaskan, saya dapat nih berita dari orang yang sikoh sanadnya, yang bisa dipercaya. Anjabalah ya Al-Yahsobi, qala, beliau berkata, kunna fi ghazwatin, dulu kami pernah ada dalam satu peperangan, ma'a Abdul Malik bin Marwan. Kebetulan saya itu katanya bersama dengan Abdul Malik bin Marwan. Fasahibna rajula mishar, lalu kami ya sempat bergaul, berteman ya dengan seorang laki-laki yang begadang. La yanamu minal laili illa aqallahu, dia tidak tidur di malam harinya kecuali cuma sedikit saja. Nah itu namanya laki-laki yang begadang, yang tidur di malam harinya cuma sedikit. Ya itu ditemuin tuh ya bersama Abdul Malik bin Marwan katanya. Pamakasna ayyaman, maka kami diam beberapa hari. La na'rifuhu summa arafnahu, kami tidak tahu tuh tentang dia, tapi kemudian kami mengenalnya karena udah sehari, 2 hari, 3 hari akhirnya kenal juga. Kita kan kalau baru ketemu belum tahu persis siapa dia, ya belum tahu. Tapi setelah mungkin kita punya ya lihat-lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah itu bisa kita akan kenal siapa sebenarnya pribadinya. Makanya kalau kita baru orang pertama itu baru kenal, kita belum bisa ya mengetahui dia itu sebenarnya siapa sih. Ya, tapi kalau udah 1 hari, 2 hari, 3 hari, insya Allah kita akan lebih kenal. Ya, la na'rifuhu, awalnya kami nggak tahu siapa sebenarnya dia, tapi setelah itu summa arafnahu, kemudian kami mengenalnya karena udah beberapa hari ya bersahabat sama-sama di dalam peperangan tersebut. Fa'izan, ternyata huwa dia itu rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang laki itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu artinya orang yang sehidup sezaman dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, kemudian dia beriman. Itu namanya sahabat. Walaupun cuma bertemu 1 kali, ya sebentar, tapi dia beriman, itu udah masuk dalam kategori sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tiap hari ketemu dengan Nabi tapi dia nggak beriman, itu tidak dikatakan sahabat. Banyak kan yang ketemu tiap hari sama Nabi, ya sezaman dengan Nabi, tapi dia nggak percaya, diingkar dengan kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah orang tersebut tidak dikatakan sebagai sahabat. Itu jadi sahabat itu syaratnya begitu, dia pernah melihat Nabi walaupun hanya sebentar, dia hidup sezaman dengan Nabi walaupun ketemu sebentar, tapi syaratnya dia beriman. Nah ini jadi dia termasuk ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bima, dan adalah pada apa haddatsana yang dia ceritakan kepada kami, anna qailan minal muslimin, sesungguhnya ada seseorang yang berkata dari orang-orang Islam. Qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fiman najatu ghadan. Jadi apa yang membuat
ya besok di hari kiamat orang itu selamat. Itu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut. Ya, dia adalah seorang sahabat, dia pernah bertemu dengan Rasulullah, bahkan pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan besok hari, maksudnya godaan itu di hari kiamat, dia bisa selamat? Apa tuh ya yang menyebabkan orang nanti di hari kiamat bisa selamat?" Lalu Nabi menjawab. Kata Nabi, "Alla tukhadi Allah." Orang itu nanti dari kiamat akan selamat apabila ya kamu itu jangan menipu kepada Allah. Tuh, jadi penyebab kalau kita pengen hidup nanti di akhirat selamat, satu, kata Nabi, alla tukhadi Allah, jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang laki-laki tadi tanya lagi kepada Rasulullah, wa kaifa nukhadi'ullah, bagaimana kita sebagai manusia kok bisa menipu Allah, sementara Allah maha kuasa, maha mengetahui, maha segalanya. Emang bisa kita ya menipu Allah Subhanahu wa taala? Tuh ditanya. Kan tadi pesannya kalau mau selamat jangan sekali-kali kamu melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia nanya lagi, bagaimana kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi menjawab. Ya dibilang begini, anta amala bima amarakallahu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Kamu beramal ya dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya, kita sholat, itu sholat kan perintah Allah. Kita puasa, puasa itu kan perintah Allah. Kita sedekah, sedekah itu kan perintah dari Allah. Nah, kita bekerja beramal dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Tapi wa turidu bihi ghaira wajhillah, dan kamu berharap dengan amal tersebut bukan karena Allah. Itu namanya orang menipu Allah. Sebenarnya dia mengerjakan amal-amal tadi perintah Allah. Orang sholat itu kan perintah Allah, Allah yang memerintahkan. Orang ya sedekah itu dia berarti melaksanakan perintah Allah. Tapi sayangnya pada saat dia melaksanakan amal-amal tersebut, dia ya hanya ya minta ya apa, dipuji sama orang, supaya ya dibangga-banggakan sama orang. Jadi ada keinginan supaya dipuji oleh orang lain. Berarti dia bekerja itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Riya namanya. Orang yang riya itulah yang disebut penipu. Ya, jadi riya itu berarti dia penipu, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kelihatannya dia beramal, dia melaksanakan perintah Allah, tapi nyatanya dia itu berharap supaya ya dipuji oleh orang lain. Jadi tujuan dia beramal bukan karena Allah. Itu yang dimaksud dengan menipu dan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya tuh dia enggak ikhlas beramal. Ya, jadi singkatnya orang itu enggak ikhlas beramal, artinya dia ria. Nah, orang yang kagak ikhlas beramal, orang yang ria beramalnya itu bukan karena mengharap ridho Allah, berarti dia udah berkhianat dan telah menipu Allah Subhanahu wa taala. Wattaqur riya'a, takutlah kamu kepada riya. Fa inna syirka billahi, maka sesungguhnya maka sesungguhnya riya itu asyirku billah, merupakan syirik kepada Allah. Makanya disebut riya itu asyirkul khafi, itu syirik khafi. Nah, itu namanya riya, bekerja ya beramal itu bukan karena Allah, tapi ada karena sesuatu yang lain. Padahal itu ibadah yang memerintahkan adalah Allah, tapi pada saat mereka mengerjakannya itu bukan karena Allah. Itulah yang disebut riya atau asyirkul khafi. Ya syirik yang khafi, yang samar.
Nah, makanya di sini dibilang fa innahum, maka sesungguhnya orang yang riya itu masuk dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal muraiya yunadi yaumal qiyamati, dan sesungguhnya orang-orang yang riya nanti akan memanggil-manggil ya di hari kiamat ala ru'usil khalaik, di beberapa pembesar-pembesar makhluk-makhluk Allah, bi arbati asya'ah, dengan 4 macam. Nanti orang-orang yang riya tuh akan dipanggil di hari kiamat. Ya, yunada yaumal kiamat, dipanggil tuh orang-orang yang riya di hari kiamat di hadapan para ya pembesar-pembesar yang ada di situ. Ya, para tokoh-tokoh, ya para masyarakat. Nah, itu nanti dia dipanggil dengan 4 macam panggilan. Pertama dibilang ya kafir. Tuh, jadi orang yang riya itu nanti di kiamat dipanggil dengan kata-kata ya kafir. Kemudian ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru. Yang pertama ya kafiru, wahai orang kafir. Yang kedua ya fajiru, wahai orang yang zalim. Yang ketiga ya ghadiru, wahai pengkhianat, penipu. Dan yang keempat ya khasiru, wahai yang rugi. Tuh, jadi 4 panggilan nanti ya untuk orang-orang yang riya selama dia beramal dalam hidupnya. Ini nauzubillah min zalik. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang tidak enak semuanya. Ya kafir, ya fajir, ya qadir, ya khasir. Kan gak ada yang enak semuanya. Nah, itulah panggilan buat orang-orang yang riya, yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dolla amaluka, artinya sesat amal kamu. Wa batala ajruka, gugur ganjaran pahala buat kamu. Fala khalaqalakal yaum, maka untuk hari ini kamu tidak mendapatkan ganjaran pahala apa-apa. Tuh begitu. Jadi orang-orang yang udah capek beramal selama hidup di dunia, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sodako, dia melakukan amal-amal kebaikan, tapi karena amalannya bukan karena Allah, nah akhirnya itu dikategorikan orang yang riya, sehingga nanti kata Allah orang tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, sia-sia amalnya dan batal ganjaran pahala yang diberikan buatnya, sehingga pala khalaqalakal yaum, enggak mendapatkan bagian apa-apa kamu saat ini. Terus kata Allah apa lagi? Fal tamis ajroka, maka kamu cari itu upah kamu, ganjaran buat kamu, mimman kunta ta'malulahu, kepada orang yang dulu kamu beramal karena dia. Ya mukhadi, wahai penipu. Tuh, sampai begitu Bapak Saudara. Ya, sekarang kata Allah cari aja tuh. Ya, minta tuh upahnya, minta ganjaran pahalanya. Kepada siapa mintanya? Kepada orang yang dulu kamu beramal karena dia. Tuh, kita sholat nih Pak, bukan karena Allah, karena pengen dipuji sama seseorang. Nah, kata Allah nanti minta tuh sama dia pahalanya. Ya, kita bersedekah, tapi tujuannya supaya ya kita dapat pujian dari orang lain. Nah, itu nanti minta ganjaran pahala sedekahnya sama orang yang pernah kita minta pujian. Nah, itu jadi Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala sama sekali. Nah, makanya di sini ayo kita introspeksi setiap kali kita beramal, mohon kepada Allah liwajhillah, ini amalan semuanya semata untuk Allah, tidak pernah kita melakukan amal perbuatan kepada selain Allah. Maka sering kita baca itu kalimat redaksi di dalam, yaitu doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini perlu diingat-ingat terus Bapak Saudara. Ya, jadi ini bacaan-bacaan makanya harus kita pahami. Sehingga kalau kita pahami ini bacaan-bacaan dalam sholat, mudah-mudahan memang benar ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, itu kita peruntukkan buat siapa? Hanya buat Allah. Nggak ada buat siapa-siapa.
ya kita peruntukkan semuanya untuk Allah. Kita mencari ridho Allah. Itulah rahasianya. Kenapa kita kalau niat-niat pakai lillahi ta'ala. Coba dah kita koreksi. Kalau kita misalnya mau sholat, kita niat tadi, ya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil kiblati adaan makmuman. Apa tulisannya? Lillahi ta'ala. Ini untuk membantu mengingatkan bahwa kita sholat bukan karena orang, kita sholat bukan karena siapa-siapa, tapi lillahi ta'ala. Saya sholat karena Allah Ta'ala, tidak mengharap selain Allah. Itu begitu maksudnya. Makanya itu kita harus pahami ya arti kata-kata yang kita baca di dalam ibadah kita. Kita kalau niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazi sanati. Terus apa? Lillahi ta'ala. Itu maksudnya apa? Puasa kita bukan karena siapa-siapa, ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita haji juga begitu. Kita haji niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik. Ya, apa? Labbaik Allahumma hajjan. Itu artinya pakai lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kita mau umroh sampai juga nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala semuanya. Ya, kita mau zakat, kita ngeluarin zakat, kita niat nawaitu ya an ukhrija zakatal fitrah ya linafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya lillahi ta'ala, untuk Allah. Jadi kita selalu sampaikan tuh, kita ucapkan kata-kata lillahi ta'ala supaya mengingatkan bahwa apapun yang kita laksanakan, amalan-amalan apapun yang kita kerjakan, itu jangan sekali-kali mengharap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti dapat ganjaran pahala. Jangan sampai kita dibilang penipu, jangan. Apalagi dibilang ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khosir. Kan gak enak Bapak Saudara. Ada 4 kata-kata yang tidak enak. Ya kafir, kita dibilang kafir. Ya fajir, kita dibilang orang yang suka zalim. Ya ghadir, dibilang sebagai penipu. Ya khosir, yang rugi. Tuh, kenapa? Dolla amaluka, amal kamu tuh sia-sia, sesat. Ya wabatul ajruka, ganjaran pahala kamu gugur, nggak dapat. Kenapa? Ya karena dulu kamu beramal, kata Allah, bukan karena saya, tapi karena selain saya. Berharap bukan karena saya, tapi berharap ya selain saya. Nah makanya sekarang cari dah tuh ganjaran pahala ya kepada orang yang dulu kamu beramal karena dia. Tuh kan kasihan dah. Ya Allah, kita capek-capek beramal enggak mendapatkan ganjaran pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kita menipu Allah. Sebenarnya sih bukan kita menipu Allah, sebenarnya kita nipu diri kita sendiri. Kalau Allah mah ya enggak mungkin karena tipu daya kita, tetapi sebenarnya itu akibatnya kembalinya kepada kita. Kita yang tertipu sebenarnya. Ya, tuh kalau kita berbuat seperti itu, yang rugi bukan Allah, tapi yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, makanya ayo benerin. Ya, jangan sampai kita ibadah nanti salah tujuan. Nah, ini yang dikatakan lillahi ta'ala, benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala qultu, aku berkata lahu kepadanya, billahi, demi Allah, allazi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali Dia, anta, engkau, sami'ta, ya, atau sami'tu, saya dengar, hadza, ini min Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau berkata, wallahi allazi la ilaha illa huwa, demi Allah yang Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Dia,
inni sami'tuhu, sungguh saya telah mendengarnya ucapan ini min Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Terus sampai begitu bilang, ini benar nih apa yang saya ceritakan, saya dengar langsung dari Rasulullah. Demi Allah saya dengar ucapan ini dari Rasulullah. Jadi jangan sampai kita dikategorikan penipu. Ya, inilah yang dikategorikan orang yang beramal riya. Dia berarti menipu Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya dia bukan nipu Allah tapi nipu dirinya sendiri. Karena Allah tidak merasa tertipu. Ya, karena Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa. Ya, sebenarnya manusia itu yang tertipu dengan perbuatannya sendiri. Jadi dibilang hadza min Rasulillah, ini ya dari Rasulullah. Faqala, maka ia bilang, wallahi allazi la ilaha illa huwa, ya demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inni sami'tuhu, sesungguhnya saya mendengarnya min Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Illa an akuna qad akhtatu syai'an, kecuali adalah saya termasuk menyebutkan kata-kata akhtatu syai'an, saya salah ya terhadap akan sesuatu, lam akun, yang tidaklah saya ata'amadu membuat-buatnya secara sengaja. Tuh, sebab orang kalau tidak diucapkan sama Rasul dibilang ini dari Rasulullah, itu berarti dia berbohong. Ya, man kazzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama diri saya, kata Nabi, siap-siap aja tempatnya di neraka. Tuh begitu. Jadi kita nggak boleh berbohong. Ini bukan hadis, kita bilang hadis. Ya, ini bukan ucapan Rasulullah, kita bilang ucapan Rasulullah. Tuh, makanya bersumpah demi Allah ini benar saya dengar dari Rasulullah. Demi Allah ini saya dengar dari Rasulullah. Kalau seandainya ini bukan dari Rasul, saya nggak berani. Karena ancamannya apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita nggak berani, Bapak Saudara, ya membuat-buat yang tidak dikatakan oleh Rasul. Kita bilang ini Rasulullah berkata, ini hadis dari Rasulullah. Kalau memang itu salah, itu bukan dari Rasulullah, kita bilang dari Rasulullah, berarti kita pembohongan. Nah, kalau kita udah berani membohongi Rasulullah, falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap aja tempatnya di neraka. Ini artinya kita diajarkan kejujuran. Tuh, jadi kejujuran itu begitu penting. Ya, sehingga di dalam masalah ya hadis saja itu kita dianjurkan kejujuran, enggak boleh sembarangan. Kalau bukan hadis jangan dibilang hadis. Ya, seperti itu. Summa qara'a, kemudian beliau membaca nih ayat. Innal muttaqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yukhadi'una Allah, mereka menipu, ya tipu daya kepada Allah. Wa huwa, padahal Allah khadi'uhum, yang akan menipu mereka. Tuh, jadi bukan manusia yang menipu Allah, tapi sebenarnya manusia itu sendiri yang sudah tertipu ya oleh perbuatannya sendiri. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 142. Qala al-faqihu, berkata al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Man arada ayyajida sawaba amali fil akhirati, siapa yang ingin mendapatkan pahala amalnya di akhirat, yang bagi lahu ayyakuna amal khalisan, hendaknya sebaiknya dia itu harus menjadikan amalnya murni ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, bi ghairi riya'in, tidak boleh dicampur dengan riya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ganjaran pahala dari amal-amal kita nanti di akhirat, maka sebaiknya setiap kali kita beramal ikhlas, berharap karena Allah, jangan riya. Tuh begitu syaratnya. Kalau kita udah riya saja, berapapun besarnya amalan kita, itu semuanya ditolak, nggak ada yang diterima sama Allah. Ya, karena dia beramal riya, bukan karena Allah. Makanya intinya, ayo kita kalau beramal, apapun bentuk amalnya, tanamkan keikhlasan lillahi ta'ala. Itu orang yang ikhlas, Pak, artinya bagaimana? Emang benar-benar dia nggak ada tujuan yang lain-lain kecuali ya mengharap ridho Allah. Banyak orang
nggak ada orang, sepi, sunyi, ramai, tetap aja ibadahnya sama, nggak ada perbedaannya sama sekali. Nah itu dia tidak terpengaruh dengan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yunsi zalikal amal, ia lupakan akan amal tersebut, likaila yubtilahul ujub, supaya tidak dirusakkan oleh sifat-sifat ujub. Kalau ujub itu ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Ya bangun malam, ya ada merasa bangga, wah gue doang nih yang bisa bangun malam. Nah begitu, itu ujub namanya tuh. Gak boleh juga bapak saudara. Itu kadang-kadang setan tuh begitu, tuh datang aja ngegodain. Ya kita lagi baca Quran di tengah malam, orang-orang lagi pada tidur, tiba-tiba ada dalam hati kita, gue doang nih yang bisa baca Quran begini nih. Nah jangan bapak saudara, itu ujub namanya, bisa merusak amalan kita. Nah itu yang tahu siapa? Ya kita, diri kita sendiri. Riya yang tahu kita sendiri, ujub yang tahu kita sendiri. Ada rasa kesombongan, bangga terhadap diri sendiri, itu yang tahu kita sendiri. Orang lain gak ada yang tahu. Ya, dan orang lain gak perlu menuduh. Ya si A begini, si B begitu, gak perlu. Udah masing-masing koreksi diri. Nah begitu mengevaluasi diri. Cuma ini ceritanya kita lagi ngaji. Ya, jadi artinya jangan sampai ada dalam diri kita punya sifat-sifat seperti itu. Kalau ada cepat istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diperkenankan untuk menuduh orang lain tidak ikhlas, menuduh orang lain riya, menuduh orang lain ujub. Nah, itu enggak boleh. Ya, jadi kita harus koreksi masing-masing pada diri kita, sehingga mudah-mudahan nih ya sifat-sifat yang tidak baik ini yang bisa merusak amal-amal kita itu benar-benar tidak ada. Itu begitu. Ya, makanya di sini kata Al-Faqih ya Abu Lais As-Samarqandi, siapa yang ingin mendapatkan ganjaran pahala amalnya di akhirat, sebaiknya amalannya itu semata-mata khalisan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, bi ghairi riya'in, tanpa adanya riya. Itu begitu. Nah kemudian nanti kalau amalnya udah begitu, ya Allah akan lupakan sehingga tidak ada muncul sifat ujub. Bagaimana kalau beramal jangan kita sebut-sebut mulu bapak saudara. Kita habis melakukan amal kebaikan jangan kita sebut mulu. Alhamdulillah Ustaz, kemarin saya habis melakukan ini. Ya, alhamdulillah Pak, kemarin saya habis melakukan ini. Alhamdulillah mulu. Banyak yang tuh amalan diceritain mulu sama orang. Nah, nanti kalau disering cerita-cerita sama orang, muncullah ujub. Hebat banget ente. Ya, dalam arti siapa dulu gua. Nah, begitu. Jadi ini nih yang enggak benar akhirnya. Makanya kita kalau habis melakukan amal-amal kebaikan udah lupain. Ya, jadi ini hanya rahasia kita kepada Allah. Ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita selalu sebut-sebut, nanti muncul ujub. Makanya sering dilupakan amalan tersebut supaya tidak muncul ujub. Ujub itu apa? Bangga terhadap diri kita. Ya, nah ujub juga bisa menghapuskan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini semuanya tasawuf ini Bapak Saudara. Ya, ini semuanya kajian bagaimana supaya hati kita benar. Sebab intinya di hati sih. Segala sesuatu tuh intinya di hati. Kalau hatinya udah bagus, apapun yang muncul nanti akan bagus. Tapi kalau hatinya jelek, ya udah, yang muncul jelek semuanya. Ala inna fil jasadin mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Tuh, jadi intinya di hati. Kita kalau hati kita kotor, mau ngamal, mau ibadah bagaimana rajinnya juga, zikirnya bagaimana lamanya juga nggak ada artinya. Ada orang zikir semalaman begadang tapi hatinya tetap kotor, ada rasa dengki, dendam, marah, nggak ada artinya. Tuh begitu. Makanya itu di dalam ilmu tasawuf yang dibenerin hati dulu.
Bagaimana supaya hati kita bersih dulu. Nanti kalau hati udah bersih akan bercahaya seperti kaca. Ada lampu di dalam kaca itu, masya Allah. Itu tuh. Makanya ilmu tasawuf penting banget kita pelajari. Nah begitu. Makanya disinilah ya supaya nanti tidak ada muncul sifat-sifat tersebut. Ya, nah hati harus bersih. Kalau hati udah bersih, insya Allah dah yang lain-lain ikut bersih. Sebab kata Nabi begitu, ya segumpal darah itu apabila rusak juga ikut semuanya itu. Kalau segumpal darah itu baik, maka organ-organ tubuh yang lain juga akan baik. Ternyata kata Nabi, ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu tidak adalah hati. Ya, makanya ini yang harus kita benar-benar pelajari. Bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang bersih, ya. Sehingga tidak muncul ada ujub, ya. Li'annahu yuqalu, karena sesungguhnya dikatakan hifdzut ta'ati asadu min fi'liha. Jadi hifdzut ta'ati, menjaga ketaatan itu lebih berat daripada mengerjakannya. Kita taat itu udah berat, kerjaan taat, tapi menjaga ketaatan itu lebih berat lagi. Ya, sama juga kita belajar ilmu. Itu udah berat, belajar ilmu susah, tapi mengamalkan ilmu lebih susah lagi. Nah, makanya supaya hati kita bersih tuh Bapak Saudara, setelah kita belajar dapat ilmu harus kita amalin. Nah itu yang membuat nanti ya hati jadi bersih. Nah seperti itu. Jadi kita belajar prosesnya udah lama. Yang namanya kita ngaji itu kan membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Susah untuk mendapatkan ilmu, tapi mengamalkan ilmu itu lebih berat lagi. Ilmu udah dapat dari ceritanya, nah ngamalinnya lebih berat lagi. Nah begitu Bapak Saudara, menjaga ketaatan itu lebih berat kebanding daripada mengerjakannya. Orang mengerjakan ketaatan itu udah berat sama dia. Ya Allah, tapi udah bisa, udah hebat. Tapi menjaga ketaatan itu lebih berat lagi. Begitu ya kata Al-Faqih As-Samarqandi. Wa qala Abu Bakrin Al-Wasiti, dan telah berkata Abu Bakar Al-Wasiti, hifdzut ta'ati asadu min fi'liha. Jadi memelihara ketaatan lebih berat daripada mengerjakan ketaatan. Li'anna mislaha, karena contohnya kamasaliz zujaj, itu seperti kaca. Itu kaca lebih apa? Lebih cepat sari'ul kasr, lebih cepat yaitu pecahnya. Membuat kaca susah, tapi sudah jadi kaca kita jaga jangan sampai pecah, itu lebih susah lagi. Ya bagaimana nih supaya kaca nggak pecah? Nah begitu. Ya itu lebih susah Bapak Saudara. Jadi menjaga itu ternyata lebih susah. Nah ini yang dimaksud. Wala yaqbalul jabra, dan dia tidak akan menerima tambelan. Tuh kaca susah kalau ditambel. Ya kaca kalau pecah, ya seperti kita punya gelas dari kaca jatuh. Sekarang mau ditambal bisa nggak? Nggak bisa, udah buang. Ada lagi di Kebayoran, ya. Nah begitu, susah. Makanya menjaga nih supaya nggak pecah lebih susah. Membuatnya udah susah, tapi menjaga jangan sampai nanti pecah itu lebih susah. Sebab kalau udah pecah susah ditambal. Gitu. Tuh kaca kalau udah pecah, udah berantakan semuanya. Ya, gimana nambelnya? Ya udah nggak bisa. Ya kita punya piring cakep bener nih, ya terbuat dari kaca. Ya itu membuatnya udah susah banget. Pas jatuh, pang, ya pecah semuanya, hancur. Nah itu mau ditambal bisa nggak? Nggak bisa, sulit untuk menambelnya. Nah ini yang dikatakan menjaganya lebih berat daripada membuatnya. Itu yang dikatakan ya ibadah udah berat, tapi menjaga ibadah itu sendiri lebih berat lagi. Nah, kadzalikal amal, begitu juga amal. In massahur riya, kalau sudah tersentuh oleh riya, kasarahu, maka amal itu akan merusak. Ya, maka riya itu akan merusak amal. Kasarahu, maka riya itu akan memecahkan amal tadi. Jadi amal kalau sudah
tersentuh oleh riya, maka amal itu akan pecah. Siapa yang mecahin? Yaitu riya itu. Wa idza massahul ujub, apabila udah tersentuh dengan ujub amal, kasarahu, sama juga, maka ujub itu akan memecahkan amal lagi. Jadi ini ada dua nih, ada riya, ada ujub. Nah itu dua-duanya bisa merusak amal-amal seseorang. Wa idza arada rajulu ayya'mala amalan, dan apabila seseorang beramal akan satu amal, wa khawfa riya'a, dan dia takut riya min nafsihi, daripada dirinya, fa in amkanahu, kalau dia mungkin bisa, ayyakhruja riya, keluarkan tuh ya sifat-sifat riyanya, min qalbihi, dari hatinya. Jadi kalau kita mau beramal nih, kira-kira nih kalau kita melakukan ini nih, wah bisa riya, cepet-cepet keluarkan riya tersebut. Jangan malah kagak beramal. Saya mau sedekah, nggak mau dah saya sedekah, emang apa? Takut riya. Jangan begitu. Ini nggak bener ini. Kalau kita ninggalin amal karena takut riya, itu riya namanya. Ya bagaimana caranya? Sedekah tetap sedekah, beramal tetap beramal, tapi hal-hal yang bisa memunculkan riya dibuang cepat-cepat, dikeluarkan. Nah begitu. Jangan ngambil jalan pintas. Saya pengen sholat malam, takut ntar dikata riya lagi, dikata ujub. Udah dah saya kagak mau bangun malam, gak mau sholat. Salah. Yang benar bagaimana? Tetap bangun malam, sholat tahajud, tapi sifat-sifat yang bisa memunculkan riya dan ujub itu cepat dikeluarkan dari hati kita. Tuh begitu. Ya. Jadi jangan sampai salah solusinya. Ya, nah ini yang diajarkan. Jadi kalau memang ya dia takut riya dalam dirinya, tetap dia beramal, keluarkan tuh ya sifat-sifat riya dan ujub yang akan muncul dalam hatinya. Jadi payan bagilahu ayat tahidah bizalika, maka dia harus berijtihad, bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Wa illam yumkinhu, kalau seandainya tidak bisa, payan bagi ayyamala, maka seyongnya dia tetap beramal. Tapi wala yatrukul amala, dia tidak boleh meninggalkan amal li ajlir riya. Tuh, enggak boleh dia enggak mau beramal karena takut riya. Summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mimma fa'ala fihim riya, dari apa yang dikerjakannya itu karena ada unsur riyanya. Tapi kalau dia udah nggak bisa menghindar, jangan ditinggalkan amal, tetap beramal walaupun ada unsur riyanya, biarin. Tapi setelah itu dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan amal itu nggak boleh, tetap dia beramal. Tapi udah ada sinyal-sinyal nih. Ini kalau saya kerjakan ini saya bisa riya ini. Ya, kalau dia mampu keluar dari sifat riya tersebut. Kalau seandainya nggak mampu, tetap dia beramal, tapi harus disertakan dengan apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Nah mudah-mudahan dengan dia istighfar langsung dia menyadari, ya nanti Allah akan ampunkan dosa-dosa tersebut, sehingga dia ya aman daripada sifat riya yang tadi udah muncul pada saat dia beramal. Fala'allallah ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqahu, memberikan taufik lil ikhlasi, untuk ikhlas fi amalin akhar, pada amal yang lain. Nah, sehingga mudah-mudahan untuk amal yang lainnya nanti Allah kasih taufik sehingga benar-benar ikhlas, tidak ada unsur-unsur riya di situ. Jadi kesimpulannya, walaupun dia takut melakukan amal menjadi riya, tetap jangan dia tidak beramal. Jadi amal itu tetap dikerjakan. Nah kalau memang dia sadari ini ada unsur riyanya, cepat istighfar kepada Allah. Nah kalau dia istighfar kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah kasih taufik dan hidayah, sehingga untuk amalan-amalan selanjutnya dia tidak riya lagi. Allah kasih taufik sehingga benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Nah begitu Bapak Saudara. Nah nanti baru kita lanjutkan wa yuqalu fil masali inna dunya dan seterusnya. Ya, ditandain sampai situ. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Saudara, sebelum kita tutup ya
pertemuan kita dengan pembacaan doa yang kita berharap mudah-mudahan Allah selalu jaga amal ibadah kita. Jangan sampai ada unsur-unsur riaknya, ada unsur-unsur ujubnya dan hal-hal yang lain yang bisa merusak amal ibadah kita. Kita mohon taufik dan hidayah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita membaca Fatihah, saya menginformasikan bahwa kegiatan pengajian bulanan di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun Anyer insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022 ya, jadi hari Sabtu besok. Nah itu jadwal pengajian bulanan di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun Anyer ya. Mudah-mudahan dari jamaah Mushola Al-Amin yang memang kebetulan ada waktunya, nah ditunggu untuk hadir di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun Anyer. Terima kasih Bapak Saudara, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang waktu yang sampai dalam kita. Semoga apa yang sudah terjadi pada hari ini jadi yang bermanfaat.